Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 7 MTS Al-Kausar 1 Bayur yang berbahagia, saya Haji Aning Amrullah ditugaskan untuk menyampaikan materi khusus untuk kelas 7 ini yang baru tentang tata krama siswa. Boleh dicatat ya, judulnya tata krama siswa. Tata krama dalam bahasa Arab adalah akhlak, khulukun, artinya perilaku, watak, perangai seseorang. Kalian hidup tiap hari, dari pagi, kemudian siang, sore, malam, itu adalah akhlak, itu adalah perilaku, ya kan? Sekarang mengapa kita perlu berakhlak? Tentunya kalau kita tidak punya akhlak, kita tidak bisa bermasyarakat. Tanpa akhlak kita tidak bisa berbangsa dan bernegara. Artinya berakhlak di diri kita itu penting adanya. Setuju kan? Terima kasih. Banyak orang-orang terdahulu yang memang hidupnya tidak pakai akhlak, artinya akhlaknya tidak sesuai akhlak yang diharapkan oleh agama. Seperti Qabil pernah membunuh adiknya Habil. Qabil dinas dalam Al-Quran masuk neraka. Fir'aun 400 tahun hidup, belum pernah sakit. Jangankan penyakit yang berat-berat, yang enteng-enteng saja belum pernah, sehat terus. Fir'aun kelabasan, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Sombong kan? Takabur kan? Fir'aun dicatat oleh Allah dalam Al-Quran masuk neraka. Raja Namrud juga dengan kesombongannya, songong, nggak sopan ke Rasul, kepada kiai, kepada ulama, ke rakyatnya. Namrud juga masuk neraka. Siapa lagi? Qarun, tanpa akhlak, orang yang kaya luar biasa, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, dia membiarkan fakir miskin, anak yatim, nenek jompo. Sombongnya, naudzubillahi min dzalik. Qarun juga walaupun dia orang kaya, dinas oleh Allah masuk neraka. Ya, siapa lagi? Kan'an, dia tukang mabuk, melawan semua orang tua, padahal Kan'an Nabi Nuh alaihissalam sebagai ayahnya. Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah. Ketika berdakwah, Kan'an menghalang-halanginya. Kan'an ya tukang mabuk, tukang judi, melawan sama orang tua, sama si Kan'an juga kata Allah dalam Al-Quran masuk neraka. Ini adalah rentetan orang-orang yang memang tidak pakai akhlak. Abu Lahab juga, tabat yada abi lahabi watab, Lahab paman Rasulullah, sama berikut istrinya juga masuk neraka. Itu semua sengaja Allah perlihatkan dalam Al-Quran, maksudnya agar kita terus pelajari kejelekannya, keburukannya. Kalau sudah tahu, kita harus menjauhinya. Jangan ikut-ikutan mereka yang sombong, yang takabur, yang koret, yang medit, sehingga Allah marah dan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.
Apakah tata krama itu atau akhlak itu ada jenis atau macamnya? Tentu ada. Minimal kalau kita kategorikan secara umum, pertama tata krama atau akhlak mahmudah. Catat, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Yang kedua adalah tata krama atau akhlak madmumah. Madmumah, akhlak yang tercela atau akhlak yang jelek, yang buruk. Akhlak mahmudah, akhlak yang baik sangat dibutuhkan oleh diri sendiri, oleh keluarga, oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh masyarakat dan negara. Ya. Dan akhlak yang madmumah, akhlak yang busuk, akhlak yang jelek sangat tidak diharapkan oleh diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, negara, dan juga bangsa. Oleh karena kita memposisikan, berlatih untuk senantiasa berakhlak baik penting adanya. Akhlak yang baik, yang mahmudah, al-karimah, yang mulia itu seperti jujur, ya anak-anak, sopan, sabar, rajin, tawakal, dermawan, tawadu, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita latih dari sekarang untuk menuju akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji, yang mulia, yang sangat luar biasa. Amin. Kemudian juga akhlak madmumah. Akhlak madmumah yang tercela, yang busuk, yang buruk itu sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, bahkan oleh negara, bahkan oleh keluarga orang tua kalian. Sombong, pemarah, iri, tamak, dengki, hasut, gibah, suujon, adu domba, ya, termasuk kita tawuran, mengadu domba seseorang. Ini harus kita jauhi, ya anak-anak, harus kita jauhi. Rasulullah dengan sahabat pernah mau berangkat ke pasar, melihat dua kuburan. Langsung Nabi gajleng ke itu kuburan yang dua tersebut, langsung ambil daun korma dan berdoa, ya Allah, angkatlah siksaan kedua kuburan ini, makam ini, selagi daun korma masih basah. Selesai Rasulullah mendoakan dua makam kuburan tersebut, sahabat bertanya, ya Rasul, itu apa sebenarnya yang kau tadi doakan? Itu adalah dua kuburan yang sedang disiksa, hei sahabat. Oh gitu? Iya. Kenapa ya Rasulullah? Yang pertama adalah kuburan atau makam mayit yang disiksa karena dia kalau pipisnya, buang air kecilnya sembrono di mana aja, sambil lari diri, kemudian sampai nyeret ke kain, ke baju pakai ibadah. Kata orang Sunda, lalawora, sembrono. Ya. Yang kedua, apa ya Rasul? Yang kedua itu adalah kuburan mayit yang disiksa karena waktu hidupnya sering tawuran, sering mengadu domba seseorang. Dia sifatnya pemarah, iri, dan kalau tidak sombong, kayak nggak hidup. Sombong dan sombong itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Para siswa-siswi yang berbahagia, tinggal sekarang perlu dicatat apa sih manfaatnya kita mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang pertama, ya anak-anak, orang yang punya akhlak yang baik, yang terpuji, mahmudah, istilah bahasa Arabnya adalah disenangi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Kata Nabi, orang yang dicintai oleh Rasulullah dan orang yang dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat, diperhatikan nih, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang jujur. Kalau orang lain cekcok, dia mengalah demi menang. Begitu. Sebaliknya, orang yang paling dibenci nanti di akhirat, orang yang paling dijauhi oleh Rasulullah di pada hari kiamat nanti adalah orang yang jelek akhlaknya, suka menghina orang lain, takabur atau sombong. Termasuk juga keras hati. Apa keras hati namanya? Keras hati itu kata orang Jawa mah maredeh. Meredeh, keras hati, keras kepala, meredeh, orang Sunda bilang murugul. Ya, jauhi sifat-sifat busuk seperti itu karena dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang kedua, orang yang punya akhlak yang baik, anak-anak, nanti timbangan di yaumil mizan di akhirat itu akan berat. Berat artinya akan semakin berat timbangan kebaikannya, hikmah, fadilah, keutamaan waktu orang-orang tersebut hidup di dunia berakhlak baik. Belum kita dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan teman-teman. Kalau punya akhlak baik, insya Allah banyak teman, banyak rezeki. Jangan jadi orang yang pemarah. Roma Irama mengatakan Roma Irama, kalau orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau orang banyak pemarah, teman jauh, rezeki susah, ya kan? Nah, semoga kita termasuk siswa-siswi yang baik, di akhlak yang baik, disenangi teman, bapak, ibu guru, lingkungan di masyarakat, terutama di keluarga, apalagi Allah dan Rasulnya. Amin Allahu ya Rabbal alamin. Sekian demikian, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.